Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal pasal 19 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Sahabat Kristus, firman Tuhan berkata bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka dia sama saja memiutangi Tuhan. Selanjutnya yang pasti, Tuhan pun akan membalas perbuatannya itu. Tuhan pasti membalas kebaikannya tersebut. Kata memiutangi Tuhan berarti sama saja Tuhan itu punya utang sama kita. Wah, siapa kita ini? Sampai Tuhan pun jadi punya tanggungan pada kita. Biasanya kita yang berdoa supaya Tuhan menyelesaikan tanggungan keuangan kita. Namun ini malah Tuhan yang punya tanggungan ke kita. Kalau Tuhan punya tanggungan atau utang ke kita, bagaimana menyelesaikannya? Ternyata ketika kita menolong orang yang lemah, orang yang dalam kesulitan, dan orang yang dalam kondisi yang kesusahan, hal itu sama saja Tuhan punya utang pada kita. Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang lemah. Ketika kita menyediakan diri untuk menolong mereka, kita sama saja melakukannya untuk Tuhan. Kita sama saja menolong Tuhan. Dia pun pasti akan membalas segala hal baik yang kita lakukan. Kalau sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mari kita atur posisi kita berikutnya. Adakah kita hanya mau ada pada posisi sebagai orang yang lemah, orang yang hanya mau minta ditolong, dibantu, dan diselesaikan masalahnya? Namun bersediakah kita menjadi pribadi yang mau menolong orang yang lemah, menjadi solusi bagi mereka, dan menyediakan yang mereka butuhkan? Kalau posisi kita hanya sebagai orang yang lemah, maka selamanya kita akan menjadi seorang yang minta dan minta. Namun ketika kita ambil alih posisi, kita menjadi pribadi yang mau menaruh belas kasihan pada orang lemah, maka berkat Tuhan pun akan kita nikmati dengan limpahnya. Sedikit kesaksian, semalam ada seorang murid saya yang tiba-tiba WA, minta dibantu dana untuk bayar kos. Dia perlu 500.000. Dia janji akan mengembalikan beberapa hari lagi. Saya katakan bahwa saya tidak punya uang sebanyak itu. Hanya ada 400.000. Dia pun setuju dengan dana sebesar itu. Padahal itu uang kami satu-satunya. Tidak tahu besok dan selanjutnya harus bagaimana. Namun oleh karena dia sangat membutuhkan, kalau tidak dia akan diusir malam itu juga. Saya pun segera transfer ke nomor rekening yang dia berikan. Anda tahu, tidak sampai 5 menit saya transfer ke anak ini. Paling 1-2 menit. Secara tak terduga, ada dana masuk di rekening saya, melebihi jumlah uang yang saya keluarkan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika saya menolong orang yang lemah, Tuhan segera membayar utang ke saya. Padahal waktu sudah menunjukkan malam hari. Dia masih menyediakan waktu untuk melunasi utangnya pada saya tanpa penundaan. Mari kita belajar untuk mengubah posisi menjadi orang yang memberkati, maka hidup kita pun akan diberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menaruh belas kasihan pada orang lemah, menaruh belas kasihan pada orang yang kesusahan. Maka itu sama saja kami sedang memiutangi Tuhan. Secara tidak langsung kami membuat Tuhan berhutang pada kami. Dan tanpa kami duga, secara pasti Tuhan akan membayar, melunasi, memberi ganti dari apa yang kami berikan pada orang-orang yang kami tolong. Kiranya kami pun memiliki hati yang mau melihat kekurangan orang lain dan menjadi berkat bagi mereka semua. Tidak hanya minta dan minta ditolong atau dibantu atau diberkati,
Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang mau memberkati orang lain pada siapapun dan dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keajaiban Tuhan itu menopang kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang memberi utang pada Tuhan, dan nantikan Dia akan melunasi sepenuh-penuhnya tanpa banyak penundaan. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.